Di video kali ini, kita akan membahas soal AKM Ekonomi kelas 11 yang terdiri dari 3 jenis soal. Yang pertama, materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang kedua, APBN dan APBD. Dan yang ketiga adalah tentang perpajakan di Indonesia. Sebelum kita memulai pembahasan soal, terima kasih ya untuk kalian yang sudah setia mendukung channel ini dengan cara menonton, like, komen, share, dan subscribe. Semoga kedepannya konten-konten yang disajikan bisa lebih baik lagi dan bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk selalu support channel ini ya. Mau lihat deh. Oke, soal nomor 1 ini diambil dari materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kita baca dulu soalnya. Pada saat terjadi krisis moneter di tahun 1998, negara kita mengalami inflasi kategori sangat berat, sehingga nilai rupiah sangat anjlok dan tidak berarti. Harga barang-barang di pasar sangat melambung tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka solusi yang tepat adalah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita perlu ketahui dulu inti dari pertanyaan ini. Jadi kalau dari soalnya ini, kita kira-kira menyoroti yang namanya inflasi, ya. Inflasi. Karena masalah yang paling besar di sini adalah inflasi, sehingga berakibat kepada nilai rupiah yang sangat anjlok dan tidak berarti. Di sini solusi yang tepat adalah, kalau dikatakan solusi, berarti kan ada 2 pilihan. Dari sisi moneter atau dari sisi fiskal. Dimana kita perlu ketahui kalau solusi dari kebijakan moneter itu biasanya berhubungan dengan Bank Indonesia. Karena pengambil kebijakannya adalah Bank Sentral atau dalam hal ini Bank Indonesia. Sementara kalau solusi dari kebijakan fiskal itu pasti diambil oleh pemerintah. Oke, yang pertama kita bahas dari kebijakan moneternya dulu. Jadi kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang, baik itu apabila terjadi masalah inflasi, di mana jumlah uang yang beredar sangat banyak, maupun pada saat terjadi deflasi, yaitu jumlah uang yang beredar terlalu sedikit. Di soal ini, kata kuncinya adalah terjadi masalah inflasi, ya. Berarti kita cukup fokus kepada kebijakan moneter untuk mengatasi terjadinya inflasi. Di sini ada 4 instrumen kebijakan moneter, yaitu berhubungan dengan suku bunga, surat berharga, cadangan kas, dan syarat kredit. Pada saat terjadi inflasi, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Maka Bank Indonesia akan melakukan kebijakan menaikkan suku bunga. Supaya apa? Supaya masyarakat berlomba-lomba untuk menyimpan atau menabung uangnya di bank untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia harus menjual surat-surat berharga. Ketika Bank Indonesia menjual surat-surat berharga, maka yang membelinya adalah masyarakat dan uang dari pembelian itu akan kembali ke bank. Dan jumlah uang yang beredar di masyarakat juga akan berkurang. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan menaikkan cadangan kas. Yang keempat adalah kebijakan mengketatkan syarat kredit. Atau untuk memudah dalam menghafalnya adalah untuk mengatasi terjadinya inflasi, maka Bank Indonesia melakukan kebijakan najunake. Naikkan suku bunga, jual surat berharga, naikkan cadangan kas, ketatkan syarat kredit. Kebalikannya, apabila terjadi deflasi, Bank Indonesia harus melakukan kebijakan too long, yaitu turunkan suku bunga, beli surat berharga,
turunkan cadangan kas, dan longgarkan syarat kredit. Berarti sudah ketemu jawabannya. Yang A, Bank Indonesia melakukan kebijakan open market operation. Kebijakan apa? Di sini tidak dijelaskan ya kebijakan open market. Operationnya itu menaikkan ataupun menurunkan. Berarti ini salah. Kemudian yang B, Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Naikkan suku bunga pada saat terjadi inflasi. Berarti ini benar. Kemudian yang C, Bank Indonesia menaikkan cadangan kas. Pada saat terjadi inflasi, Bank Indonesia naikkan cadangan kas. Berarti benar. Nah, untuk opsi D dan E itu berhubungan dengan kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi maupun deflasi. Nah, dalam hal ini kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah adalah instrumen kebijakan fiskal ada dua, pengeluaran pemerintah dan pajak. Pada saat terjadi inflasi, maka pemerintah harus mengurangi pengeluarannya. Supaya apa? Supaya uang yang beredar itu berkurang. Kemudian, pada saat terjadi inflasi juga, pemerintah harus menaikkan pajak, menaikkan tarif pajak, di mana ketika tarif pajak itu naik, maka masyarakat akan berpikir untuk melakukan kegiatan konsumsi. Karena pajak naik, tentu dia akan menunda konsumsi, sehingga jumlah uang yang beredar itu akan berkurang. Jadi di sini sudah jelas ya, pada saat terjadi inflasi, maka kebijakan fiskalnya itu bisa mengurangi pengeluaran pemerintah, bisa menaikkan pajak. Nah, di opsi D, pemerintah menambah pengeluaran pemerintah, berarti salah, karena ini akan memperparah inflasi. Kedua, pemerintah menurunkan tarif pajak. Salah juga, karena akan memperparah inflasi juga. Berarti jawabannya adalah B dan C. Di sini ada notnya, jawaban diperbolehkan lebih dari satu opsi. Berarti jawabannya adalah B, Bank Indonesia menaikkan suku bunga atau politik diskonto, dan C, Bank Indonesia menaikkan cadangan kas. Kita lanjut soal nomor 2. Menurut informasi terkini, 1 US dollar itu setara dengan 15.319,7 Indonesia rupiah. Apabila diasumsikan akan terjadi dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama, 1 US dollar itu setara dengan 25.791,3 Indonesia rupiah. Sementara kondisi yang kedua, 1 US dollar itu setara dengan 10.317,9 Indonesia rupiah. Maka pernyataan yang tepat adalah, sekarang perlu kita ketahui ya, maksud naik dan turun ini apa. Pada saat nilai rupiah itu turun, itu berarti nilainya akan semakin tinggi, jumlah rupiahnya akan semakin besar. Pada saat terjadi deflasi di mana rupiah naik, maka jumlah rupiah ini akan semakin kecil nilainya, nilai mata uangnya. Nah, sekarang kita analisis. 1 US dollar 25.791,3 IDR. Berarti ini adalah kondisi di mana terjadi inflasi. Ya, terjadi inflasi, yaitu nilai rupiah itu jatuh, tapi angkanya semakin besar. Itu maksudnya, nilai rupiah jatuh adalah angkanya semakin menjauhi 1. Sementara ini kondisi yang kedua, 1 US dollar itu sama dengan 10.317,9 IDR. Angkanya mendekati 1, 10.000 ke 1. Berarti ini terjadi deflasi. Berarti jawabannya apa? Kondisi A menyebabkan deflasi, salah. Kondisi B menyebabkan inflasi, salah. Kondisi A menyebabkan terjadi inflasi, benar ya? Sehingga Bank Indonesia harus menurunkan suku bunga. Ingat, pada saat terjadi inflasi, Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga. Berarti ini salah. Yang D, kondisi B menyebabkan terjadi deflasi, benar, sehingga Bank Indonesia harus membeli surat-surat berharga.
pada saat terjadi deflasi, Bank Indonesia harus membeli surat-surat berharga, benar ya? Oke, yang E, kondisi A lebih menguntungkan daripada B. Salah. Jadi baik inflasi dan deflasi itu tidak ada yang menguntungkan, semuanya sama-sama masalah. Berarti jawaban dari soal ini adalah D. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Perhatikan pernyataan berikut ini, ada 5 pernyataan. 1. Disusun periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 2. Berisi anggaran pendapatan belanja. 3. Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 5. Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dari pernyataan 1 sampai 5, tuliskan pernyataan yang sesuai dengan APBN dan APBD. Berarti kita perlu menganalisis dari kelima pernyataan ini, yang mana kira-kira yang cocok atau masuk ke APBN dan yang mana yang ke APBD. Untuk pernyataan pertama, disusun periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Oke, ini udah pasti ya. Bisa APBN, bisa APBD. Karena baik APBN ataupun APBD itu sama-sama disusun periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Oke. Pernyataan kedua, berisi anggaran dan pendapatan belanja. Ini juga ya. APBN dan APBD sama-sama berisi pendapatan dan belanja. Kemudian yang ketiga, diajukan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti ini adalah APBN. Diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Ini tidak ada, baik APBN maupun APBD. Yang kelima, diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Ini berarti APBD. Berarti untuk soal nomor 3 yang sesuai dengan APBN itu adalah pernyataan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sementara yang sesuai dengan APBD itu ada pernyataan nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Situasi pandemi COVID-19 merupakan situasi yang tidak menentu. Tolong ya. Soal nomor 4. Situasi pandemi COVID-19 merupakan situasi yang tidak menentu dan sulit untuk semua orang di dunia. Tidak ada satu negara pun yang dapat melawan pandemi ini sendirian. Sehingga diperlukan kerjasama kuat antar negara. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menerima bantuan dari berbagai negara sahabat, di antaranya dari Belanda, Jepang, Singapura, Uni Emirat Arab, Cina, Australia, India, dan Amerika Serikat. Dukungan tersebut dalam wujud dosis vaksin, peralatan kesehatan seperti ventilator, oksigen konsentrator, tabung oksigen, alat pelindung diri, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, dana tersebut akan dicatat dalam jenis pendapatan berupa apa? Nah, jadi dari opsi A sampai E ini adalah jenis-jenis pendapatan dalam struktur APBN. Ya, jadi dalam teks ini atau bacaan ini, kira-kira yang dibahas ini adalah jenis pendapatan yang mana? Nah, kita perlu lihat kata kuncinya ya. Kata kuncinya di sini adalah sebelumnya pemerintah Indonesia juga telah menerima bantuan. Nah, bantuan dari berbagai negara di sini berupa alat-alat yang dibutuhkan, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk mengatasi terjadinya pandemi COVID-19. Berarti karena yang diterima adalah berupa bantuan dari negara-negara lain, berarti sudah pasti bantuan ini masuk ke dalam jenis pendapatan hibah. Oke, kita lanjut ke soal kelima. Perhatikan struktur APBN negara Wakanda berikut. Nah, jadi di sini disajikan sebuah tabel yang berisi struktur APBN negara Wakanda, di mana terdiri dari pendapatan negara dan hibah dan juga belanja negara. Dan pertanyaannya adalah, kesimpulan yang tepat berdasarkan data di atas adalah
Jadi ini kita perlu fokus kepada tabel ya. Kita fokus kepada berapa jumlah pendapatannya dan berapa jumlah belanjanya. Nah, ada 3 kategori untuk menentukan jawaban dari soal ini. Yang pertama adalah surplus. Surplus ini terjadi apabila jumlah pendapatan itu lebih besar daripada belanjanya. Yang kedua, situasi defisit. Defisit akan terjadi jika jumlah pendapatan lebih kecil daripada belanjanya. Dan ketiga adalah berimbang. Kondisi berimbang adalah pada saat jumlah pendapatan itu sama dengan jumlah belanjanya. Nah, jadi sebenarnya dari soal ini sudah terlihat ya, yang mana yang lebih banyak, pendapatan maupun belanja. Kita cukup fokus saja ke jumlah pendapatan dan jumlah belanja. Jumlah pendapatannya itu 580,6 triliun rupiah. Sementara jumlah belanjanya 636,21 triliun rupiah. Berarti bisa disimpulkan bahwa jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja, di mana akan terjadi defisit. Jadi jawabannya adalah B. Al ke-6, perhatikan pernyataan berikut ini. Di sini ada tabel yang berisi pernyataan fungsi dari APBN ya. Ada 4 fungsi, yaitu fungsi distribusi, fungsi alokasi, fungsi otorisasi, dan fungsi stabilitas. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pernyataan di atas, pasangan yang tidak tepat ditunjukkan oleh, berarti kita perlu mencari pasangan yang tepat. Yang A, fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini berkaitan dengan bagaimana supaya anggaran pendapatan negara itu bisa didistribusikan atau dibagikan secara merata untuk masyarakat. Berarti yang sesuai dengan A, pasangan A adalah 1. Ya, fungsi distribusi, pengeluaran ini digunakan untuk kepentingan umum dalam wujud subsidi, premi, dan dana pensiun. Oke, yang B, fungsi alokasi. Alokasi ini berarti anggaran pendapatan itu dialokasikan untuk apa? Secara realnya atau secara faktanya, untuk apa tujuannya? Jadi yang tepat adalah B4, dana untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, serta sarana prasarana lainnya. Berarti B pasangannya adalah 4. Kemudian yang C, fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi ini berhubungan dengan dasarnya ya. Dasarnya atau landasannya. Berarti C2, anggaran dasar digunakan untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian yang D, fungsi stabilitas, sudah pasti berarti D3. Dalam penyusunannya diupayakan adanya peningkatan jumlah pendapatan dari tahun ke tahun. Untuk itu perlu dibuat sebuah kebijakan yang mampu memacu pendapatan negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan anggaran defisit. Selanjutnya kita cari jawabannya. A, A1 dan B4. A1 benar, B4 benar. Yang B, A4, A4 salah. B1 benar. Yang C, C2, B4. Yang C, B4 benar. C2 benar. Yang D, C2 benar. D3 benar. Yang E, D3 benar. A1 benar. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Balas jasanya terima secara langsung. 2. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah. 3. Bersifat memaksa. 4. Diatur oleh undang-undang. Pertanyaannya, sifat pajak yang berbeda dengan pungutan resmi lainnya adalah. Nah, di sini kita perlu mengetahui perbedaan pajak versus pungutan resmi lainnya atau retribusi. Nah, oke, sifat pajak yang ditanya di sini sifat pajak ya.
Berarti pajak itu balas jasanya diterima secara tidak langsung. Balas jasanya diterima secara tidak langsung. Sementara retribusi balas jasanya diterima secara langsung. Contohnya, ketika kita membayar pajak, bukan berarti jalan rusak langsung diperbaiki, jalan tol langsung dibangun, subsidi langsung dicairkan, tidak langsung ya. Jadi sementara retribusi, misalnya kita memarkir kendaraan kita, balas jasa yang kita terima apa? Kendaraan kita aman. Oke. Jadi balas jasa yang terima secara langsung ini adalah sifat dari pungutan resmi lainnya atau retribusi. Kemudian yang kedua, dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah. Benar ya? Pajak. Jadi pajak itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Yang ketiga, bersifat memaksa. Benar ya, ini sifat pajak. Artinya pajak itu harus dibayar dan bersifat memaksa karena ada sanksinya apabila tidak dibayar. Yang keempat, diatur oleh undang-undang. Sudah jelas ya, pajak diatur dalam undang-undang. Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Jawabannya C. Apabila menggunakan dasar PTKP dan tarif PPh tahun 2023, hitunglah, ada 3 yang perlu kita hitung. Yang pertama PTKP, yang kedua PKP, dan yang ketiga adalah PPh terutangnya selama setahun. Jadi yang pertama adalah kita perlu menghitung berapa PTKP-nya. Sebelum menghitung PTKP, maka kita hitung dulu penghasilan Ibu Dona dalam setahun. Penghasilan Ibu Dona setahun. Oke, penghasilannya sebulan adalah 15.500.000. Berarti penghasilannya setahun kali 12 bulan. Penghasilannya adalah 186 juta. Oke, selanjutnya kita akan hitung PTKP-nya. PTKP-nya yang pertama dari PTKP wajib pajak pribadi sebesar 54 juta. Yang kedua, Ibu Dona sudah menikah, baru saja menikah, berarti PTKP kawin atau menikah itu PTKP-nya sebesar 4.500.000. Oke, karena Ibu Dona ini belum punya anak, maka PTKP yang kita hitung cukup 2 ini saja. PTKP-nya adalah 54 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 58.500.000. Selanjutnya kita akan mencari PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Rumus PKP adalah penghasilan bersih dikurang PTKP. Berarti 186 juta dikurang 58.500.000 sama dengan 127.500.000. Selanjutnya kita akan mencari berapa PPh terutang Ibu Dona selama 1 tahun. Sebelum menghitung PPh terutang, kita perlu menentukan tarif PPh-nya berdasarkan PKP yang sudah diketahui. PKP-nya adalah 127.500.000. Berarti ini akan dikenakan tarif PPh sebesar 15%. Karena dia berada di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Selanjutnya kita akan hitung. Cara menghitungnya adalah seperti biasa, kita hitung dari tarif PPh yang paling kecil, 5% kali 60 juta. Ini sama dengan 3 juta. Kemudian 15% dikali sisanya. Sisanya kita dapatkan dari 127.500.000 dikurang 60 juta, berarti 67.500.000. Hasilnya adalah 10.125.000
Kita jumlah 13.125.000. Berarti PPh terutang Ibu Dona selama 1 tahun adalah 13.125.000. Pertama adalah kita perlu menghitung semua harta kekayaan yang dimiliki oleh Pak Ilham. Yang pertama kita hitung bumi. Bumi berarti ada tanah, dimana tanahnya itu 1750 meter persegi. Harganya per meter itu adalah 900.000. Berarti sama dengan ini sama dengan 1.575.000.000. Selanjutnya bangunannya itu ada gedung bertingkat, ada kolam renang, dan terakhir ada gedung bertingkat dan ada kolam renang. Gedung bertingkatnya itu 1000 meter dikali harga per meternya. Harga gedung adalah 1.500.000. Kemudian ada kolam renang seluas 500 meter persegi. Harga per meternya adalah 1 juta. Berarti gedungnya 1000 dikali 1.500.000, ini sama dengan 1.500.000. Sementara kolam renangnya 500 dikali 1 juta, ini sama dengan 500 juta. Ini kita jumlahkan. Ini adalah nilai jual objek pajak, sama dengan 3.575.000.000 rupiah. Ini adalah nilai jual objek pajak atau NJOP-nya. Selanjutnya kita tentukan NJOP-nya, kemudian NJOP TKP-nya. NJOP TKP di soal diketahui NJOP TKP-nya adalah yang berlaku daerah itu adalah 12 juta. Berarti kita kurangkan NJOP dikurang NJOP TKP, 3.563.000.000 rupiah. Berarti PBB adalah, rumus PBB kan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi tarifnya sebesar 500. Maka hasilnya adalah 7.126.000. Soal terakhir, Nelsa adalah seorang distributor barang-barang elektronik. Ia membeli satu lusin notebook dengan harga Rp10.500.000 per unit. Apabila berlaku tarif PPN 11%, maka jumlah yang harus dibayar oleh Nelsa adalah... Oke, jadi soal ini adalah kita diminta untuk menghitung PPN. Dimana untuk menghitung PPN, rumusnya adalah 11% dikali dengan harga jumlah dikali dengan jumlah pembelian. Oke, sekarang kita hitung dulu ya. Jadi pembeliannya itu adalah si Nelsa ini, katanya dia membeli satu lusin notebook. Satu lusin itu sama dengan 12 unit. Berarti 12 dikali harga per unitnya 10.500.000. 126 juta. Nah, selanjutnya kita hitung PPN-nya. PPN sama dengan 126 juta dikali 11%.
13.860.000. Nah, perlu kita ketahui pajak akan menambah harga yang harus kita bayar. Berarti pembeliannya tadi ditambah PPN itu sama dengan 39.860.000. Berarti jumlah yang harus dibayar oleh Nelsa itu adalah 139.860.000 rupiah. Oke, cukup sekian pembahasan kita dari 10 soal AKM. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami dengan jelas, dan tetap semangat untuk belajar.